Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Selanjutnya adalah non-flammable gas. Jadi yang memang gas, ini untuk simbol pengaman yang digunakan biasanya ini simbol-simbol yang ditempel di transportasi ya, yang memang gas yang tidak mudah terbakar. Biasanya untuk mengangkut oksigen, nitrogen, helium ya, seperti itu. Kalau transportasi untuk mengangkut benzol, peroksida, metil metil etil keton ini biasanya ini nih tandanya organik peroksid ini ada ditempel di transportasi atau di mobil yang mengangkutnya. Poison ini kalau poison ini biasanya ditempelkan pada transportasi yang mengangkut bahan-bahan beracun ya. Di sana itu yang mengangkut kalsium sianida, karbon tetrafluorid gitu ya. Ada poison gas atau gas yang berbahaya seperti klorin, metil bromid ya. Ini harmful, ini bahan yang berbahaya bagi tubuh biasanya ya. Ini ada nomornya, ini nomor 6 ini khusus untuk yang bahan tubuh, apa berbahaya untuk tubuh, contohnya akrilamid. Akrilamid ini digunakan dalam tahapan ini isolasi DNA biasanya ini ya. Kemudian ada inhalation hazard, ini bahaya, jangan dihirup ya. Biasanya ini untuk tanda bahwa di dalam tersebut terdapat bahan-bahan yang bisa merusak sistem pernapasan. Infectious substance ini biasanya disimpan di box-box untuk sampel spesimen ya. Jadi mengandung spesimen atau organisme yang menyebabkan penyakit biasanya di infectious substance di mobil atau di transportasi atau di box gitu ya. Kemudian ada tanda radioaktif bahwa ini bahan kimia yang memiliki atau yang memancarkan radiasi dan berbahaya, menyebabkan radiasi. Satu lah. Nah, ini yang terakhir marine pollutant ya. Ini tanda bahaya bahwa memang bisa tidak apa ini artinya polutan laut gitu ya. Jadi tindakannya tidak membuang limbah ke saluran air atau sungai yang mengalir ke laut. Nah, kemudian pengelolaan reagen dan spesimen. Nah, ini bahwa di lab juga itu perlu ya kalau misalnya namanya K3 supaya terhindar dari kecelakaan ya kebakaran atau jenis-jenis kecelakaan di lab, maka seorang TLM itu juga harus mampu mengelola reagen dan spesimen dengan baik dan benar. Ini salah ya, menumpuk zat-zat kimia seperti ini merupakan perlakuan yang salah kalau di gambar ini. Nah, gitu. Nah, penyimpanan regen itu harus baik dan benar, tertata rapi, sesuai misalnya lemari senyawa ini atau misalnya senyawa asam disimpan di mana gitu. Jadi ada aturan-aturannya ya, ada aturan-aturannya bahwa regen itu harus tersimpan dengan baik dan benar. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa dalam penataan itu harus memperhatikan aspek dari segregation atau pemisahan. Kemudian tingkat resiko bahaya, multiple hazards, pelabelan atau labeling, fasilitas penyimpanan atau storage facility, secondary containment, itu ada sekunder, outdated chemicals, bahan kadaluarsa, inventory atau inventarisasi, dan hazards information atau informasi resiko bahaya. Itu harus disediakan. Artinya, nah untuk yang apa namanya itu segregation, jadi harus dipisahkan. Misalnya zat kimia yang bahan padat ya dengan bahan padat lagi, yang cairan dengan cairan lagi, seperti itu ya. Kemudian atau dipisahkan berdasarkan oh ini bahan kimia yang mudah terbakar gitu ya. Jadi dikasih label, oh ini lemari yang digunakan untuk bahan kimia yang toksik dan seterusnya. Jadi ada pemisahan itu bersifat segregation. Kemudian jadi tingkat resiko juga ini harus dipisahkan ya. Disimpan di suatu lemari hindari dari bahan kayu karena memang kayu itu apa ya mudah menyulut api gitu kalau misalnya tertumpah gitu
atau di kayu tersebut itu ditumpahi suatu senyawa kimia yang flammable gitu, jadi lebih gampang terbakarnya. Nah, pastikan itu ruangan itu sebenarnya harusnya dilengkapi dengan AC atau sirkulasinya harus baik dan memang suhu ruangan itu harus 25 derajat Celcius, tapi sebenarnya diusahakan harus ada AC-nya gitu. Tempat penyimpanan harus bersih, ya, kering, tidak boleh lembab, seperti itu. Jika terjadi tumpahan, alangkah baiknya mengatasi dengan pasir atau air keran. Nah, ini ada administrasinya, buat daftar isi jumlah stok ya, ada simbol hazardnya ditempel, memasang perhatian APD seperti itu. Kemudian ada MSDS-nya atau Material Safety Data Sheet. Itu setiap hari harus punya. Nanti di pertemuan selanjutnya dibahas itu apa MSDS ya. Penyimpanan reagen yang bersifat berbahaya ini memerlukan perlakuan khusus ya, dari mulai lokasi, konstruksinya itu harus sesuai standar ya. Penyimpanan reagen yang tadi segregation itu ya, jadi harus dipisah-pisahkan. Ya, kemudian bisa juga penyimpanan yang berdasarkan huruf alfabet boleh ya. Tapi tetap balik lagi bahwa memang untuk penyimpanan alangkah baiknya dipisahkan sesuai sifatnya gitu ya, atau sesuai komponen zatnya, atau seperti ya liquid dengan liquid lagi seperti itu ya. Nah, ini penyimpanan reagen yang bersifat anhidrat ini bisa di dalam oven ya, suhu 100 sampai 110. Yang anhidrat ini yang dia gampang menghasilkan hidrat gitu ya, seperti itu. Pewadahan reagen itu hati-hati, tidak boleh menggunakan botol-botol plastik ya, jadi ada kriterianya ya. Ada yang menggunakan botol kaca besar, itu ada yang plastik juga, botol dengan bahan plastik itu boleh, tapi bahan yang seperti apa ya gitu. Jadi untuk reagen-reagen yang tidak berbahaya sebenarnya gitu ya. Ini ya kriteria wadah reagen yang baik, botolnya gelap, berwarna coklat. Kenapa coba? Karena supaya tidak terpapar atau tidak rusak oleh cahaya matahari gitu ya. Apalagi untuk senyawa-senyawa yang memiliki warna, itu supaya tidak teroksidasi oleh cahaya matahari. Dan seterusnya ini nanti bisa dibaca ya, ini kriteria wadah reagen yang baik seperti itu. Nah, pengolahan spesimen ya, pengolahan spesimen. Jadi dalam mengelola spesimen itu harus berhati-hati ya. Jadi anggaplah kalau semua spesimen itu adalah infeksius. Karena apa? Kalau dianggapnya itu tidak infeksius, jadi nanti si tenaga medis yang ada di lab klinik tersebut itu menganggapnya sepele saja gitu. Ya, jadi anggaplah semua spesimen itu adalah infeksius. Apakah itu sampelnya darah, sampel urin, feses, dahak, sputum, anggaplah dia infeksius supaya apa? Supaya kita bisa menerapkan penggunaan APD dengan baik dan benar gitu ya. Ini macam-macam spesimen kan, ada darah itu bisa ada darah lengkap, serum, plasma ya. Kemudian nah ini nanti dibaca saja ya. Ini ada urin, tinja atau feses. Cara pengelolaan spesimen. Nah, cara pengelolaan spesimen. Nah, cara pengelolaan spesimen ini, pengambilan spesimen ini tergantung dari jenis spesimen yang mau diambil apa. Karena misalnya untuk pengambilan urin, ada prosedur-prosedur yang benar untuk mengambil urin, wadah yang digunakan, kemudian bagaimana cara mengambil urin untuk pada wanita, pada bayi, pada pasien koma, pada laki-laki itu pasti berbeda. Ya, jadi harus paham SOP pengambilan spesimennya. Ya, kemudian pengambilan spesimen ini yang harus dilakukan adalah ada persiapan pasien. Ya, biasanya pada saat pengambilan spesimen misalnya ada
si pasien itu harus puasa terlebih dahulu gitu ya. Kemudian tidak melakukan aktivitas berat, konsumsi obat dihentikan terlebih dahulu, tidak melakukan atau tidak merokok terlebih dahulu, tidak minum alkohol gitu ya. Jadi ada pra-analitik yang harus dilakukan terlebih dahulu ya. Kemudian peralatan sampling. Ya peralatan sampling ini biasanya pada saat plebotomi harus apa saja yang disiapkan, tourniquet, kemudian apa namanya tuh holder atau siringnya ya, kemudian tabung paku thinner yang sesuai warna itu harus persiapan seperti itu. APD juga, kemudian apa bola kapas jika perlu atau kasa steril ya, nah seperti itu. Oke, nah untuk penyimpanan spesimen biasanya kan kalau spesimen urin itu tidak boleh disimpan lebih dari 2 jam, kalau bisa harus diperiksa kurang dari 2 jam kalau untuk yang pemeriksaan langsung gitu. Jadi kalau spesimennya tidak banyak ya alangkah baik langsung diperiksa gitu ya. Eee, kalau darah biasanya kan boleh disimpan sebenarnya ya di suhu kamar atau di suhu, lemari es -20 ya sampai -70 atau 80 derajat seperti itu. Jadi supaya stabil spesimen itu, perhatikan cara penyimpanannya, apakah diberikan pengawet, contohnya untuk urin ya, boleh diberikan pengawet, kalau untuk menampung urin atau menampung untuk mengidentifikasi volume urin itu boleh gitu. Ya, seperti itu. Nah, paling itu saja dulu untuk pertemuan kali ini pembahasannya mengenai staf lab medik dan K3. Kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan boleh di grup ya. Kuisnya nanti boleh dikerjakan kuis yang di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.